Ada artis legendaris Indonesia yang juga seorang komedian terkenal di masanya. Saking sukses dan terkenalnya, dia pernah dibayar sebesar 1 miliar rupiah hanya untuk satu kali tampil di sebuah acara. Buat dia, beli mobil baru itu udah kayak beli kacang goreng. Kebayang nggak? Kekayaannya luar biasa. Dia punya villa, tanah, rumah mewah. Dia juga punya bisnis makanan di Solo. Singkatnya, orang ini tajir melintir. Dengan kekayaannya, dia membiayai hidup 50 anggota keluarganya. Dari kebutuhan pokok mulai sandang, pangan, papan, sampai biaya pendidikan mereka, dia semua yang tanggung. Sampai suatu saat, roda kehidupannya berputar. Masalah datang bertubi-tubi. Dia tersandung kasus, terjebak pandemi, jobnya semakin sepi. Dia juga mengidap penyakit serius yang membutuhkan biaya pengobatan yang sangat mahal. Satu persatu asetnya harus dijual. Rumah, mobil, villa, semuanya ludes. Yang tersisa hanya rekening saldo sebesar Rp100.000. Sebenarnya dia masih punya satu rumah, tapi rumah itu ditempati oleh anggota keluarganya. Dan itulah salah satu alasan kenapa akhirnya dia memilih untuk tinggal di sebuah kos-kosan. Miris ya? Tapi buat dia yang paling menyakitkan bukan soal sepi jobnya atau kehilangan harta bendanya, melainkan kehilangan orang-orang yang dulu ia bantu dengan sepenuh hati. Karena dari 50 anggota keluarga yang dulu bergantung ke dia, tidak satu pun yang datang membantu saat dia terpuruk. Jangankan membantu, sekedar menanyakan kabarnya saja tidak. Now, kalau kamu di posisi dia, gimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Saya yakin kamu, saya, kita semua punya pengalaman yang hampir-hampir mirip dengan artis tersebut dalam konteks melakukan kebaikan terhadap orang lain. Hanya versi kita beda-beda. Kita selalu diajarkan untuk bersikap baik, membantu orang lain, dan mendahulukan kepentingan bersama. Tapi pernah nggak ada yang ngasih tahu kamu kalau terlalu baik itu bisa merugikan? Kepedulian yang berlebihan bisa membuat kita dimanfaatkan dan bahkan kehilangan arah dalam hidup kita sendiri. Baik itu apa sih? Orang yang baik itu yang gimana? Kita samakan definisinya dulu. Dalam teori Big Five Personality Traits, Allport dan Kettle beranggapan bahwa manusia tersusun dalam 5 trait atau 5 sifat. Tapi dari 5 ini, hanya ada satu dimensi yang mendominasi. Kebaikan itu erat kaitannya dengan agreeableness. Jadi orang yang punya nilai agreeableness tinggi, cenderung lebih peduli, suka membantu, dan mengutamakan harmoni dalam hubungan sosial. Ciri-ciri orang dengan agreeableness tinggi adalah 1. Mudah percaya orang lain. Mereka percaya bahwa semua orang itu baik dan punya niat baik. 2. Jujur dan gak manipulatif. Karena mereka terbiasa jujur, mereka juga berpikir orang lain pasti sama jujurnya. 3. Mementingkan hubungan daripada kesuksesan pribadi. Lebih memilih hubungan yang baik daripada berkompetisi. 4. Altruistis atau sikap yang cenderung mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. 5. Menghindari konflik, mereka nggak suka ribut, lebih suka berkolaborasi. 6. Rendah hati, nggak suka flexing atau pamer. 7. Perhatian sama orang lain, gampang kasihan dan nggak tegaan. Ini pahit, tapi fakta. Seringkali orang yang terlalu baik dan ingin menyenangkan semua orang justru kesulitan menentukan keinginan mereka sendiri. Mereka terbiasa hidup untuk orang lain, mengutamakan kenyamanan orang lain, hingga kehilangan jati diri mereka. Padahal, ketika seseorang ingin membangun karir atau kehidupan yang lebih baik, mereka harus belajar untuk menegaskan diri dan menyadari apa yang benar-benar mereka inginkan. Segala sesuatu yang berlebihan jarang berujung pada kebaikan, sekalipun itu hal baik. Kalau kamu terlalu baik, ada konsekuensi yang mungkin tidak kamu sadari. Karena gue udah bantu mereka, mereka pasti akan bantu gue juga. Sering mikir gitu nggak? Nyatanya, belum tentu. Malah seringnya nggak ada timbal baliknya sama sekali kan? Salah satu perangkap mental terbesar bagi orang yang terlalu baik adalah dia memiliki ekspektasi tinggi terhadap orang lain. Padahal, kita sebaiknya menerima segala sesuatu sebagaimana adanya dan tidak bergantung pada orang lain untuk membuat kita bahagia. Karena ketika kita memberi tanpa mengharapkan imbalan, kita akan lebih tenang dan gak mudah kecewa. Tapi ya, secara alami, manusia bukan makhluk yang sepenuhnya altruistik. Kita berharap kebaikan kita dihargai, dan ketika itu tidak terjadi, kita merasa marah, lelah, dan kecewa. Terus gimana baiknya? Sebaiknya, jangan jadikan harapan sebagai motivasi utama dalam membantu. Fokuslah pada niatmu,
bukan pada respons orang lain. Jangan berharap orang lain berbuat baik seperti yang kamu lakukan, karena tidak semua orang melihat dunia seperti kamu. Manusia adalah makhluk yang suka membentuk kebiasaan. Ketika kamu sering membantu seseorang, mereka akan mulai menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai kebaikan, melainkan sebagai kewajibanmu. Bantu orang sekali, dia akan berterima kasih. Bantu orang 2 kali, dia mulai berharap. Bantu orang 3 kali, dia merasa sudah haknya. Bantu orang 4 kali, dia yakin itu kewajiban kita. Kalau kita hentikan bantuan yang kita berikan, dia akan kesal dan membenci kita. Aneh, tapi nyata. Nggak percaya? Silahkan buktikan. Jadi, kamu harus menetapkan batasan. Kalau enggak, orang lain akan terus meminta bantuan tanpa memikirkan keadaanmu. Orang hanya akan menghargai batasan yang kamu buat jika kamu sendiri yang menentukannya. Pernah nggak kamu ngerasa sibuk ngurusin orang lain sampai lupa ngurusin diri sendiri? Kalau kamu selalu mendahulukan kepentingan orang lain, bisa jadi sebenarnya kamu sedang menghindari sesuatu dalam dirimu. Mungkin rasa ketidaknyamanan dengan diri sendiri atau ketakutan akan kesepian. Selain itu, kalau kamu terus memberi tanpa menetapkan batasan, orang lain bisa menganggap kamu lemah. Bukan karena kamu benar-benar lemah, tetapi karena kamu tidak menegaskan batasan. Dalam lingkungan kerja misalnya, kalau kamu terus mengambil tugas tambahan tanpa menegosiasikan gaji atau penghargaan, rekan kerja akan melihat kamu sebagai orang yang gampang dimanfaatkan. Jangan takut untuk membela diri. Bersikap baik bukan berarti membiarkan diri diinjak. Jadilah baik, tetapi juga tegas. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa tindakan memberi dan menolong orang lain bisa mengaktifkan pusat kebahagiaan di otak. Serupa dengan efek yang didapat dari makanan enak atau ketika kita olahraga. Ada istilah helper's high, perasaan euforia yang muncul setelah membantu orang lain. Mirip dengan efek kecanduan, tapi seperti halnya kecanduan, helper's high bisa berbahaya jika kita terus-menerus memberi tanpa mempertimbangkan batas diri sendiri. Kita bisa terjebak dalam pola pengorbanan yang melelahkan, di mana membantu orang lain selalu menjadi prioritas utama, sementara kesehatan fisik dan mental kita sendiri terabaikan. Jangan sampai dorongan untuk membantu justru membuat kamu mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Memberi tanpa batas bukanlah kebaikan, melainkan pengabaian terhadap diri sendiri. Kalau kamu terlalu baik, beberapa orang justru akan curiga. Ironis, tapi nyata. Mereka mungkin berpikir kamu punya niat tersembunyi atau menginginkan sesuatu dari mereka. Kenapa begitu? Karena dunia ini tergantung siapa yang melihatnya. Orang yang terbiasa hidup dalam lingkungan yang penuh kepentingan dan manipulasi akan sulit percaya bahwa ada kebaikan yang tulus. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai negativity bias, kecenderungan otak manusia untuk lebih fokus pada kemungkinan buruk dibandingkan yang baik. Penelitian dari Paul Rozin dan Edward Roizman menunjukkan bahwa manusia secara alami lebih mengingat pengalaman negatif daripada yang positif. Karena secara evolusi, waspada terhadap ancaman adalah cara bertahan hidup. Terus gimana nih? Apakah kita harus berhenti jadi orang baik? Jawabannya, tidak. Lanjutkanlah berbuat baik. Tetaplah menjadi orang baik. Tapi kali ini, baiklah dengan cerdas. Jadilah orang baik yang gak gampang dimanfaatkan. Gini caranya. Jangan biarkan kebaikanmu berubah menjadi kewajiban yang dianggap wajar oleh orang lain. Kamu berhak menentukan kapan, di mana, bagaimana, dan kepada siapa kamu ingin membantu. Ingat, membantu orang lain bukan berarti mengorbankan diri sendiri. 3 poin yang harus kamu garis bawahi adalah: yang pertama, jangan selalu memberikan apa yang orang minta. Yang kedua, tentukan waktu kapan kamu bisa membantu dan kapan kamu perlu fokus pada dirimu sendiri. Yang ketiga, jika seseorang selalu meminta bantuan tanpa ada timbal balik, pertimbangkan ulang apakah kamu yakin ingin terus membantu mereka. Salah satu alasan utama kenapa orang baik sering dimanfaatkan adalah karena mereka sulit berkata tidak. Padahal, menolak sesuatu bukan berarti kamu jahat atau egois. Justru, mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsipmu akan membantumu menjaga keseimbangan hidup. Belajarlah berkata tidak dengan sopan. Caranya, yang pertama, gunakan nada suara yang tegas tapi tetap ramah. Yang kedua, beri alasan yang jelas dan tidak perlu merasa bersalah.
Yang ketiga, jika memungkinkan, tawarkan solusi lain, seperti membantu di lain waktu. Kebaikan yang berlebihan justru bisa menjadi bumerang. Jangan sampai kamu terus-menerus memberi tanpa memikirkan kondisimu sendiri. Pastikan bahwa kamu tidak mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraanmu hanya demi membantu orang lain. Tanyakan ke dirimu sendiri, apakah aku benar-benar mampu membantu tanpa merasa terbebani? Apakah orang ini menghargai bantuan yang aku berikan? Apakah bantuanku membuat orang ini lebih mandiri atau malah semakin bergantung? Tidak semua orang yang meminta bantuan benar-benar membutuhkannya. Ada yang hanya ingin memanfaatkan kebaikanmu tanpa benar-benar peduli denganmu. Karena itu, perhatikan siapa saja yang selalu datang kepadamu hanya ketika mereka butuh sesuatu. Ciri-ciri utama dari orang yang hanya memanfaatkanmu itu, mereka hanya menghubungi ketika butuh sesuatu. Mereka tidak pernah ada saat kamu membutuhkan bantuan. Mereka tidak menghargai usahamu atau menganggap bantuanmu sebagai hal yang wajar. Pilihlah siapa yang layak mendapatkan waktu dan energimu. Coba bayangkan seorang perenang yang mencoba menyelamatkan orang yang tenggelam, tapi dia sendiri gak bisa berenang. Bukannya menyelamatkan, dia justru ikut tenggelam. Hal yang sama berlaku dalam hidup. Kamu tidak bisa terus-menerus memberi tanpa mengisi ulang dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kendi yang kosong bisa menuangkan air? Sebelum kamu memutuskan untuk membantu orang lain, pastikan bahwa dirimu sendiri dalam kondisi yang baik. Kalau kamu terlalu sibuk mengurus orang lain hingga melupakan kebutuhanmu sendiri, itu bisa berakibat buruk pada kesehatan mental dan fisikmu. Sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang terus-menerus mengabaikan kesejahteraan dirinya sendiri demi membantu orang lain lebih rentan mengalami stres dan kelelahan mental. Mereka merasa kewalahan, tetapi tetap memaksakan diri karena takut mengecewakan orang lain. Pada akhirnya, mereka malah kehilangan kemampuan untuk benar-benar memberi bantuan yang efektif. Jangan menyalahkan apapun atau siapapun jika pada akhirnya kebaikanmu tidak berbalas sesuai ekspektasimu. Itu sudah menjadi pilihanmu, dan bertanggung jawablah atas itu. Jangan juga menjadi jahat, hanya karena dunia tidak selalu adil. Kebaikan yang tidak dibalas bukan berarti sia-sia. Terkadang balasan itu datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Mungkin bukan dari orang yang kita bantu, tapi dari tempat lain yang jauh lebih baik. Sedikit lanjutan dari artis yang kita bahas di awal tadi. Walaupun pada akhirnya dia tidak mendapatkan balasan dari orang-orang yang pernah dia tolong, tapi seseorang sanggup membiayai pengobatannya, memberikan dia tempat tinggal, modal usaha, dan apapun yang menjadi kebutuhannya. Akhirnya dia mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak lainnya. You see, yang baik nggak selalu baik, yang buruk nggak selalu buruk. Hidup adalah tentang keseimbangan. Kalau kamu ingin berbuat baik, lakukanlah kebaikan yang memang berdampak. Seperti kata pepatah kuno, jangan berikan ikan, tetapi berilah kail dan ajari mereka memancing. Kalau kamu ajarkan mereka memancing, mereka akan mencari ikan sendiri dan tidak akan kelaparan. Kalau kamu biasa memberikan ikan, lama-kelamaan mereka bergantung padamu dan akan kesusahan ketika kamu tidak lagi bisa memberikannya. Mereka tidak belajar bertahan, hanya bergantung, menunggu bantuan, dan tetap kelaparan. Lalu, apakah itu yang dinamakan kebaikan? Semoga bermanfaat dan see ya.